Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan aku Dimianti Marcelia. Di video kali ini aku akan menjelaskan eh, program pengurutan data dalam struktur data. Sebelum kita masuk ke program, aku izin menjelaskan secara singkat tentang metode sorting yang umum digunakan. Metode sorting yang umum digunakan itu ada empat. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, yang ketiga ada insertion sort, yang keempat ada merge sort. Nah, kita ulas ya dari masing-masing empat metode tersebut. Yang pertama, tadi ada bubble sort. Bubble sort itu adalah membandingkan elemen yang berdekatan. Lalu ada selection. Selection sort itu mencari nilai terkecil lalu menempatkannya di posisi yang sesuai. Ini tuh seperti kita bermain kartu. Dan yang ketiga ada insertion sort. Nah, insertion sort ini adalah menyisipkan elemen ke posisi yang tepat. Yang keempat ada merge sort ya. Merge merge itu kan menggabungkan. Merge sort itu adalah membagi data lalu menggabungkannya kembali. Nah, dari keempat metode tersebut pasti masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, ada yang mudah dipahami, tapi kurang efisien, dan ada juga yang lebih cepat ya, tapi lebih agak kompleks, teman-teman. Gitu. Dari beberapa metode dari beberapa metode tersebut, pada kesempatan ini aku akan lebih fokuskan pada satu metode, yaitu insertion sort. Nah, kenapa aku memilih metode insertion sort ini? Gitu, karena metode ini tuh mudah dipahami, cukup efisien, dan eh, terutama jika datanya tuh sudah hampir terurut. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan dan mengimplementasikan atau men-showcase ya program sederhana yang udah aku buat dengan metode instruction sort dalam bahasa C++. Aku udah buat program sederhana, nanti aku akan menjelasin ya per masing-masing codingan tersebut. Nah, ini sudah terlihat ya sintak-sintaknya ya. Yang pertama di sini ada include include IOStream. Nah, baris ini tuh digunakan untuk library input dan output ya, supaya bisa menampilkan hasil ke layar. Yang kedua di sini ada using namespace std titik koma. Nah, ini tuh supaya penulisan code menjadi lebih sederhana tanpa harus menggunakan std. Lalu di sini ada sintak int main. Nah, int main ini integer ya. Integer main ini adalah fungsi utama di mana program akan mulai dieksekusi dari fungsi ini, teman-teman. Yang kedua ada int data buka buka kurung tutup kurung angka 5 sama dengan 93726. Nah, di sini tuh terdapat array yang berisi data yang belum terurut ya. Karena ini dari 93 masih acak-acakan gitu. Ini nantinya yang akan kita proses menggunakan metode insertion sort ini gitu, teman-teman. Lalu di sini ada int add sama dengan 5 titik koma. Nah, ini tuh menyimpan jumlah data supaya memudahkan saat perulangan tanpa harus menghitung ulang. Nah, di sini lalu ada for int ya kan. Nah, di sini tuh sintak perulangan ya. For itu perulangannya perulangan dimulai dari indeks pertama karena elemen pertama dianggap sudah dalam kondisi terurut.
Jadi proses insertion sort dimulai dari elemen kedua. Lalu di sini ada int key sama dengan data, buka kurung, tutup kurung, i titik dua, titik koma, sorry. Nah, di sini tuh nilai pada indeks ke i disimpan ke dalam variabel key. Key ini adalah nilai yang akan ditempatkan ke posisi yang sesuai. Lalu yang di bawahnya ada intj sama dengan i strip satu titik koma. Di sini ada variabel variabel J ya teman-teman. Ini ini ada variabel J digunakan untuk membandingkan key dengan elemen yang sebelumnya dimulai dari posisi sebelum I gitu. Lalu di sini ada while yang aku blok ya teman-teman. Ini selama elemen sebelumnya lebih besar dari key, maka elemen tersebut harus digeser ke kanan. Ini adalah inti dari insertion sort ya teman-teman. Artinya mencari posisi yang tepat untuk key tersebut. Lalu di bawahnya itu ada data, buka kurung, J plus satu tutup kurung sama dengan data buka kurung J tutup kurung titik koma. Nah, ini elemen yang lebih besar digeser ke kanan untuk mencari ruang bagi si key tersebut. Lalu di sini ada J dash 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 itu strip-strip ya titik koma. Nah, ini nilai J dikurangi untuk terus dia tuh akan terus mengecek elemen sebelumnya sampai posisi yang tepat gitu, yang tepat ditemukan gitu. Di sini ada tutup kurung karena dari yang di sini kan udah buka kurung, di sini juga harus ada tutup kurungnya. Di sini ada code. Nah, sorry, di sini ada data buka kurung J plus satu tutup kurung sama dengan key. Nah, ini setelah posisi yang tepat ditemukan, sudah ditemukan key, key dimasukkan di dalam posisi tersebut. Lalu di sini ada tutup kurung lagi. Lalu di sini ada syntax code, ya kan, hasil. Nah, di sini tuh menampilkan ya, ini adalah sintak untuk menampilkan teks sebagai penanda output. Seperti itu. Oh ya, aku yang sebelumnya ini aku lupa ya menginformasikan ada tambahan informasi sedikit. Jadi di setiap pengulangan di bagian kiri array akan menjadi semakin terurut. Proses ini terus berulang sampai seluruh data tersusun dengan benar ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke for int I sama dengan 0,2 I lebih kurang kurang dari N titik koma I plus plus tutup kurung lagi. Ini nih yang aku blok. Ini untuk menampilkan seluruh isi array yang sudah terurut dari kecil hingga besar. Nah, ini ada code ya kan, data yang aku blok di. Kok susah ya? Sebentar. Nah, ini. Nah, ini tuh yang tadi aku udah sampaikan ya. Ini menampilkan seluruh isi array yang udah terurut dari angka terkecil sampai ke angka terbesar. Jadi, jika program dijalankan, maka hasilnya sebentar. Kalau untuk menjalankan program C++, kita tadi kan udah bikin ya, terus aku save dengan namanya latihan insertion sort.cpp, lalu eh, pilih F9 untuk mengcompile dan untuk merunnya F10. Nah, seperti ini.
Posisi ini terjadi karena setiap elemen dipindahkan ke posisi yang sesuai secara bertahap dari angka terkecil hingga angka terbesar ya. Jadi terurut teman-teman gitu. Jadi bisa dilihat kalau insertion sort itu menyusun data sedikit demi sedikit sampai hasilnya rapi dan terurut ya. Oke, segitu dulu dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.